أفلا يتدبرون القرآن ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, meskipun tidak tepat waktu karena ada suatu hal, kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia dalam halaqah mubarakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal soleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di sisinya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan ini kita telah dan akan melewati 3 masa. Yang pertama adalah masa lalu, kemudian yang kedua adalah masa sekarang, dan yang ketiga adalah apa yang disebut dengan masa depan. Hari-hari yang sudah kita lalui, termasuk kemarin, adalah masa lalu kita. Sedangkan hari yang kita sedang berada di dalamnya atau saat ini adalah masa sekarang. Dan kita akan melewati hari-hari berikutnya. Kita akan melewati hari-hari berikutnya, dan pasti kita akan menjumpainya dalam sebuah peristiwa yang disebut dengan kematian dan segala hal yang terjadi setelahnya. Dan inilah yang kita maksudkan dalam pembahasan kita pada malam hari ini dengan kalimat fenomena masa depan. Banyak hal yang terjadi setelah nanti kita meninggalkan dunia ini. Di antaranya adalah adanya azab kubur. Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala dalam Syarh Sunnah pada poin yang ke-18 beliau mengatakan wal imanu bi'adzabil qabri.
iman terhadap adanya azab kubur. Ini adalah sesuatu yang harus kita yakini, dan ini pula yang menjadi akidah, keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Azab kubur adalah sesuatu yang nyata adanya. Bahkan azab kubur ini tidak hanya akan menimpa kita, menimpa umat ini, akan tetapi juga akan mengenai dan menimpa umat-umat yang sebelumnya. Ini seperti dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari sahabat Abu Ayyub Al-Ansari, dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, disebutkan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman fasami'a aswatan. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian tiba-tiba beliau mendengar suara. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yahudun tu'adzabu fi quburiha. Ini suaranya orang-orang Yahudi, di mana mereka sedang diazab di alam kuburnya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengingatkan kita agar berlindung dari azab kubur. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ista'idzu min azabil qabr. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Azab kubur. Apakah azab kubur ini akan terus berlanjut, terjadi sampai hari kiamat, ataukah terputus, tidak berlanjut sampai hari kiamat? Pertanyaan ini pernah diajukan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala saat beliau menyampaikan pelajaran Sahih Bukhari, membahas Kitabur Riqaq. Beliau ditanya, hal azabul qabri yastamirru ila yaumil qiyamah? Apakah azab kubur ini akan terus terjadi, berlangsung sampai hari kiamat? Maka beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Qad yastamirru wa qad la yastamirru. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Namun ada kalanya azab kubur ini akan terus berlangsung sampai hari kiamat, wa qad la yastamirru, dan kadang tidak berlanjut dan terus-terusan sampai hari kiamat. Kemudian kata beliau, amma man kana mu'minan yu'adzabu biqadri dunubihi. Adapun penghuni kubur yang mukmin, yu'adzabu biqadri dhunubihi, akan disiksa, akan diazab sesuai dengan kadar dosa-dosanya. Wa qad yastaghriqul waqtu ma baina mautihi ila yaumil qiyamah wa qad la yastaghriq. Dan kejadian itu, azab itu bisa jadi memakan waktu dari mulai kematiannya sampai hari kiamat, artinya terus berlangsung azab itu. Wa qad la yastaghriq, dan kadang-kadang tidak memakan waktu sampai hari kiamat. Berarti tergantung kepada banyak dan sedikit apanya? Dosanya. Ya. Kemudian wa ammal kafir, adapun penghuni kubur dari kalangan orang-orang kafir, fadzahiru annahu daim. Maka yang nampak, azab akan terjadi, berlangsung terus-terusan menimpa mereka ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, intinya yang ditekankan pada poin ke-18 ini adalah bahwa kita harus mengimani azab kubur sebagai sesuatu yang nyata adanya.
Kemudian kata Imam Al-Barbahari, wa munkar wa nakir. Dan ada yang disebut dengan munkar dan nakir. Munkar dan nakir adalah dua nama malaikat. Yang keduanya akan datang kemudian mengajukan pertanyaan kepada penghuni kubur. Di antara pertanyaan yang diajukannya adalah apa yang sudah kita ketahui semua. Man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka. Pertanyaan yang diajukan oleh munkar dan nakir ini disebut dengan fitnatul qabri. Disebut dengan fitnah al-qabr. Kata para ulama, azabul qabri natijatun min fitnatil qabri. Adanya azab kubur adalah sebagai hasil dari adanya fitnah kubur. Yang berhasil menjawabnya bisa jadi selamat dari azab kubur. Yang tidak berhasil maka akan mendapatkan azab kubur. Siapa yang akan mendapatkan azab kubur? Apakah dari kalangan umat ini? Siapa yang akan mendapatkan pertanyaan atau fitnatul kubur? Apakah hanya dari kalangan umat ini saja? Ataukah orang-orang kafir juga sama mendapatkan fitnah al-qabr? Maka ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-A'raf, ya. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Al-A'raf ayat yang ke-6. Ya. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan benar-benar bertanya kepada orang-orang yang telah diutus ke tengah-tengah mereka para rasul. Berarti orang-orang kafir, Yahudi, Nasara, mereka juga akan mendapatkan fitnah al-qabr. Fitnatul kubur. Fitnatul kubur adalah su'alul malakain. Pertanyaan yang diajukan oleh dua malaikat. Nah, ini poin yang ke-18. Selanjutnya Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyebutkan poin yang ke-19. Poin yang ke-18, ingat, iman dengan azab kubur dan adanya munkar dan nakir, ya. Soal pertanyaan munkar dan nakir, soal peristiwa datangnya munkar dan nakir ini juga sudah dijelaskan dalam hadis, seperti hadis Bara bin Azib yang panjang itu, ya. Kemudian juga hadis Anas bin Malik, Bukhari dan Muslim, dan hadis-hadis yang lainnya. Qala wal imanu bihaudi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa likulli nabiyyin haudun illa salihun nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna haudahu dhar'u naqatihi. Beriman kepada haud Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para ulama menyebutkan bahwa hadis-hadis yang menceritakan tentang adanya haud Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah hadis yang mutawatir. Di antara para ulama adalah Ibnu Katsir dan juga yang lainnya. Ya. Wa likulli nabiyyin haud. Dan setiap nabi itu memiliki haud. Ya. Haud itu maknanya adalah majma'ul ma', ya, atau yang biasa diartikan dengan telaga, ya, tempat berkumpulnya atau tertampungnya air. Nah, walikulli nabiyyin haud. Setiap nabi memiliki haud. Ini dijelaskan juga dalam hadis, ya. Di antaranya hadis Samurah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan tegas mengatakan inna likulli nabiyyin haudan. Sesungguhnya tiap-tiap nabi itu memiliki haud. Kemudian beliau mengatakan wa innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan. Semua para nabi itu saling membanggakan diri perihal
ya, jumlah terbanyak yang meminum haudnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa inni la arjullah, sungguh aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala an akuna aktsaruhum waridatan, menjadi orang yang haudnya itu paling banyak yang meminumnya. Nah. Kemudian kata Imam Al-Barbahari, illa salihun nabi, kecuali Nabi Saleh. Dikatakan fa inna haudahu dar'u naqatihi, maka sesungguhnya haudnya adalah dar'u naqatihi, air susu untanya. Tapi ini ya, riwayat yang menyebutkan bahwa haud Nabi Saleh adalah seperti ini riwayat yang maudhu, riwayat yang palsu. Hadisnya tidak benar. Karena itu cukup bagi kita meyakini pertama bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki haud, dan setiap para nabi juga memiliki apa? Haud. Nah, poin yang ke-20, qala wal imanu bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibina al khati'ina fi yaumil qiyamah wa 'ala as-sirat wa yukhrijuhum min jawfi jahannam wa ma min nabiyyin illa lahu syafa'ah wa kadzalika as-siddiqin wasyuhada was-salihin walillah ba'da dzalika tafaddulun katsirun fi man yasha wal khuruj minan nar ba'da ma ikhtaraqu wa saru fahman. Beriman kepada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, poin-poin ini menyangkut berbagai kejadian di masa depan setelah peristiwa apa? Kematian. Ya. Nah, beriman kepada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mudhnibin, untuk orang-orang yang berdosa, al khati'in, yang melakukan kesalahan. Kapan syafaat ini? Fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Adanya syafaat ini pada hari kiamat. Wa yukhrijuhu min jawfi jahannam, dan syafaat ini akan mengeluarkan mereka, ya, al-mudnibin, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang melakukan kesalahan, min jawfi jahannam, dari dalam neraka jahannam. Wa ma min nabiyyin illa lahu syafa'ah, dan tidak ada satu nabi pun melainkan memiliki syafaat. Memiliki syafaat artinya dapat memberikan syafaat. Wa kadzalika as-siddiqin, demikian juga para siddiqin, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan para salihin. Walillahi ba'da dzalika tafaddulun katsirun fi man yasha. Dan bagi Allah Subhanahu wa taala setelah itu semua tafaddulun katsirun, anugerah yang sangat banyak diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Wal khuruju minan nar ba'da makhtaraqu, dan beriman bahwa orang-orang yang tadi, ya, mendapatkan syafaat, yang melakukan dosa, melakukan kesalahan, mereka akan keluar dari neraka setelah dalam kondisi terbakar. Wasaru fahman, sampai kulit-kulit mereka gosong. Nah, poin yang ke-20 ini, ya, adalah poin yang berkenaan secara khusus tentang keberadaan syafaat. Syafaat dijelaskan oleh para ulama ada dua macam. Yang pertama syafa'atun khassatun, dan yang kedua syafa'atun ammatun. Syafaat yang khusus dan syafaat yang umum. Syafaat yang khusus terbagi menjadi tiga. Syafaat yang khusus terbagi menjadi tiga. Yang pertama, syafaat yang khusus ini sebelumnya adalah syafaat yang hanya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersendirian dalam syafaat ini. Karena itu syafaat ini disebut dengan syafaat khassah, syafaat yang
khusus. Hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang dapat memberikannya. Dibagi menjadi 3. Yang pertama syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma atau yang biasa disebut dengan maqamul mahmud. Ya, maqamul mahmud. Syafaat ini syafaat yang akan diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika para ulul azmi dari kalangan Rasul mereka tidak dapat memberikannya. Coba ulul azmi dari kalangan Rasul itu siapa? Ini coba siapa namanya? Siapa namanya? Ahmad. Coba sebutkan ulul azmi dari kalangan para Rasul. Siapa saja? Sudah lama di sini? Berapa lama? Setahun, 2 tahun, sehari, 2 hari? Berapa lama? Al-Muhim, 1. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Terus Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Terus Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Terus Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, tabarakallah, ahsanta. Jadi syafaat ini khalifidun rahimakumullah akan diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat ulul azmi dari kalangan para rasul tidak mampu memberikannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, akulah yang akan dapat memberikan syafaat itu. Ini syafaatul uzma atau yang disebut dengan maqamul mahmud. Yang kedua dari bagian syafaat yang khusus adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan beliau berikan kepada ahlul jannah, kepada penghuni surga, liyadkhulu al jannata, agar mereka memasuki surga. Ini yang kedua. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk penghuni surga agar memasuki surga. Nah, yang ketiga adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam li takhfif adab ammihi Abi Thalib. Syafaat Nabi yang diberikan secara khusus kepada pamannya Abu Thalib agar syafaat itu dapat meringankan azab yang diterimanya. Ini 3 bagian syafaat yang khusus hanya diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kemudian yang kedua syafaat umum. Syafaat umum adalah syafaat yang Nabi dan para anbiya serta pihak-pihak lainnya dapat memberikan syafaat tersebut. Di antara pihak-pihak yang lain itu disebutkan di sini siddiqin, syuhada dan salihin. Ya. Syafaat yang umum ini juga terbagi menjadi 3. Ya. Yang pertama adalah syafaat yang diberikan kepada suatu kaum minal muwahhidin, ahli tauhid, al-mudnibin, yang berdosa, yang sudah masuk ke dalam neraka agar dapat keluar dari neraka. Ini yang pertama. Ya. Yang kedua, syafaat yang diberikan kepada suatu kaum minal muwahhidin dari kalangan ahli tauhid yang melakukan dosa, yang diancam masuk ke dalam neraka agar tidak memasuki neraka. Jadi kalau yang pertama sudah di dalam neraka, kalau yang kedua ini divonis, diancam masuk neraka. Ada syafaat agar dimaafkan, tidak masuk ke dalam neraka. Nah. Yang ketiga ya, adalah syafaat yang diberikan kepada ahlul jannah, para penghuni surga, agar kedudukan mereka semakin diangkat dan ditinggikan di surga. Ada juga yang mengatakan
Syafaat yang ketiga ini adalah syafaat bagi mereka-mereka yang sama kadar kebaikan dan kejelekannya, agar dapat masuk ke surga. Nah, dua pembagian syafaat tadi dengan rinciannya, syafaat yang khusus dan syafaat yang umum, itu ada di poin ke-10 ini. Ya, ada di poin ke-10 ini. Nah, dan hakikat dari syafaat itu sendiri sebenarnya adalah penghormatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pihak-pihak yang akan dapat memberikan syafaat. Dan sekaligus sebagai bentuk rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada pihak-pihak yang akan mendapatkan syafaat. Dan syafaat pada hari kiamat ini hanya akan diberikan kepada ahlu tauhid. Hanya akan diberikan kepada ahli tauhid. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang datang dari sahabat Abu Hurairah. Beliau radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'ati?" Wahai Rasulullah, ya. Man as'adan nas, siapakah orang yang paling bergembira mendapatkan syafaat yaumal qiyamah, pada hari kiamat? Maka beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Mereka adalah orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi, benar-benar tulus, murni, ikhlas, lahir dari dalam hatinya. Atas dasar ini, maka syafaat pada hari kiamat itu hanya akan didapatkan oleh ahlu tauhid, muwahhidin, orang-orang yang bertauhid. Sengaja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan hal ini kepada kita agar kaum musyrikin tidak merasa percaya diri bahwa mereka akan mendapatkan syafaat. Kaum musyrikin kan kalau bicara soal syafaat paling keras suaranya, iya nggak? Minta syafaat. Syafaat. Semoga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Luar biasa pedenya, percaya dirinya kaum musyrikin. Dengan hadis ini, maka kepercayaan diri mereka setidaknya hilang. Tunggu, jangan percaya diri. Ya. Jangan terlalu pede kalau kalian itu akan mendapatkan syafaat. Nabi SAW mengatakan bahwa syafaat itu hanya akan diberikan kepada mereka-mereka yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbihi. La ilaha illallah khalisan, murni, tulus, ikhlas, lahir dari dalam hatinya. Jadi kalau mau diglobalkan lagi, berarti syafaat itu ada syafaat yang mutsbatah, ada syafaat yang manfiyah. Syafaat yang mutsbatah, syafaat yang ditetapkan adalah syafaat li ahli tauhid, bagi ahlu tauhid. Sedangkan syafaat yang manfiyah adalah syafaat-syafaat bagi kaum musyrikin. Kenapa? Karena mereka meminta syafaat itu salah alamat, bukan kepada Allah, tapi kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syafaat yang diharapkan oleh mereka, oleh kaum musyrikin pada hari kiamat nanti adalah syafaat yang manfiyah, syafaat yang ditiadakan. Enggak ada. Nah, adapun syafaat ahlu tauhid adalah syafaat mutsbatah. Karena memang hanya mereka yang layak akan mendapatkan syafaat tersebut. Nah, Khonabidin rahimakumullah, berikutnya poin yang ke-21. Qala wal imanu bis sirati ala jahannam.
ya'khudhu siratu man syaa Allah wa yajuzu man syaa Allah wa yasqutu fi jahannam man syaa Allah walahum anwarun ala qadri imanihim. Beriman kepada sirat, beriman kepada sirat ala jahannam, yang terbentang di atas jahannam. Sirat kalau secara bahasa maknanya adalah at-tariq, ya, jalan. Nah, kalau secara istilah, sirat yang terbentang di atas jahannam itu adalah jisrun, jembatan. Jembatan yang panjang terbentang di atas jahannam. Ya'khudhu as-siratu man syaa Allah. Sirat ini yang terbentang di atas jahannam ini akan menarik, ya, siapa saja dari kalangan makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik dalam artian memangsa. Wa yajuzu man syaa Allah, dan akan ada juga pihak-pihak yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang akan dapat melewatinya. Wa yasqutu fi jahannam man syaa Allah, dan akan ada juga yang jatuh ke dalam jahannam mereka-mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebutkan dalam hadis bahwa nanti orang-orang yang berada di atas sirat, ada yang dapat melewati sirat itu qatarfi, begitu cepat, secepat kedipan mata. Ada juga nanti yang melewati sirat yang terbentang di atas jahanam itu kalbarqi, kecepatannya seperti kilat, ya. Ada juga yang akan melewati sirat itu kecepatannya karih, seperti angin, ya. Ada juga yang kecepatannya seperti ajawidil khail, seperti kuda yang berlari kencang, ya. Ada juga yang kecepatannya ketika melewati sirat karukab, seperti orang-orang yang sedang menaiki kendaraan, ya. Ada yang selamat setelah tertatih-tatih, ya, susah payah. Ada yang makdusun fi jahannam, jatuh, terlempar ke dalam neraka jahannam, sampai disebutkan akhiruhum, yang paling akhirnya yang melewati sirat itu adalah mereka yang dengan susah payah, pelan-pelan merangkak melewati sirat. Di situ Nabi SAW mengatakan, Allahumma sallim sallim, ya Allah selamatkanlah umatku, ya Allah selamatkanlah umatku. Begitu susah orang ketika melewati sirat. Karena sirat ini begitu tajam, begitu tipis, begitu licin, ya. Sangat rentan orang ketika melewatinya untuk terjatuh. Kalau terjatuh di bawahnya ada jahannam, ya. Maka dikatakan di sini bahwa sirat akan memangsa siapa yang dikehendakinya. Ada yang dapat melewatinya, yang dapat melewatinya seperti tadi keadaannya berbeda-beda, macam-macam, tidak sama, ya. Biqadri imanihim, sesuai, tergantung dengan kadar keimanannya masing-masing. Ada yang cepat melewati sirat itu qatar, secepat kedipan mata, subhanallah. Ada yang pelan merangkak, ya. Ada yang wal'iyadzu billah terlempar ke dalam neraka jahannam. Nah, peristiwa-peristiwa yang seperti ini adalah peristiwa-peristiwa yang wajib untuk kita imani. Ini peristiwa masa depan, wajib untuk kita imani. Dikabarkan oleh Nabi SAW keberadaannya.
Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, walahum anwarun ala qadri imanihim. Mereka manusia lahum anwarun, memiliki cahaya, ala qadri imanihim, sesuai dengan kadar keimanannya masing-masing. Ini seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Hadid, Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-14. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari di mana engkau akan menyaksikan al-mu'minin wal mu'minat, mukminin dan mukminat, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Mereka memiliki cahaya nanti di depannya dan di samping kanannya. Disebutkan di sini ala qadri imanihim, tergantung dengan kadar keimanannya masing-masing. Ada sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata Ibnu Mas'ud, ada yang cahayanya itu kal jabal, ada yang cahayanya kal jabal, seperti gunung. Ada yang cahayanya kasyajarah, seperti pohon. Ada yang cahayanya setinggi orang berdiri. Setinggi orang berdiri. Bahkan ada yang cahayanya hanya kakinya saja, bagian kakinya saja. Itu pun kadang nyala, kadang tidak cahayanya itu. Subhanallah. Semua terjadi ala qadri imanihim, sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau cahayanya yang kal jabal, bagaikan gunung, berarti mereka-mereka yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda-beda cahayanya. Subhanallah, ketika melewati sirat berbeda-beda keadaan. Saat diberi cahaya pun sama, berbeda-beda keadaannya. Ala qadri imanihim, sekali lagi, tergantung pada keimanannya masing-masing. Nah, nasallallahu subhanahu wa ta'ala ats-tsabat wal istiqamah was salamah. Berikutnya poin yang ke-22. Qala wal imanu bil anbiya wal malaikah. Beriman kepada para nabi dan para malaikah. Beriman kepada para nabi jumlatan wa tafsilan, baik secara umum, baik secara umum seluruh para anbiya yang diberitahukan kepada kita tentang kisahnya, ataupun para anbiya yang tidak diberitahukan kepada kita tentang kisahnya, namanya dan hal lainnya. Dan beriman kepada para malaikat sama jumlatan wa tafsilan, baik secara umum, secara global maupun secara terperinci. Secara global adalah beriman kepada para malaikat yang tidak dikabarkan kepada kita soal nama-namanya dan tugas-tugasnya. Kalau secara terperinci adalah para malaikat yang sudah dikabarkan kepada kita soal nama-namanya dan tugas-tugasnya. Kita semua harus mengimaninya. Beriman kepada para anbiya dan juga kepada para malaikat, baik secara global, jumlatan wa tafsilan, maupun secara terperinci. Beriman kepada para nabi, beriman kepada para malaikat, bagian dari arkanul iman, bagian dari arkanul iman, rukun keimanan. Nah, kalau nabi itu apa artinya nabi? Nah, kalau tadi yang sebelah sini, coba ini arti nabi apa? Siapa namanya? Umar. Fadhal. Umar, betul? Nabi itu apa? Siapakah nabi itu? Ayo. Ada sahabatnya Umar, mana sahabatnya Umar? Temannya Umar mana?
Ya, biasanya kalau yang di samping-sampingnya itu temannya. Coba yang ini. Nabi siapa Nabi? Nggak tahu. Nabi apa Nabi? Nabi adalah seorang laki-laki, berarti nggak ada Nabi perempuan ya. Kalau ada seorang perempuan mengaku saya Nabi, berarti pasti dustanya, ya, pasti dustanya. Ada belakangan ini orang gila ya. Ada beritanya kan, ada seorang ibu-ibu mana itu? Daerah Sulawesi apa daerah mana itu? Makassar ya. Aku ngaku sebagai Nabi membawa firman Allah. Ya. Yang tahu berita bukan cuma antum aja ya. Tahu juga. Ya Pak. Seorang laki-laki ya. Ya. Yang diutus. Coba dibantu temannya. Ini nih. Fadhol. Ayo waktu. Nabi. Siapa Nabi? Nabi adalah ya. Nabi adalah Rasul. Nabi adalah Rasul, Rasul adalah Nabi gitu. Masya Allah. Nabi adalah seorang laki-laki yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, terus bisyar'in man qablahu, dengan membawa syariat Nabi sebelumnya. Ya, itu Nabi. Jadi poin ke-22 adalah beriman kepada para anbiya dan para malaikat. Ini sudah jelas ya. Kemudian poin yang ke-23, qala wal imanu bi annal jannata haqqun wan naru haqqun makhluqatani. Beriman bahwa surga adalah sesuatu yang hak adanya dan neraka juga sesuatu yang hak adanya. Makhluqatani, keduanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu fis sama'is sabi'ati wa saqfuha al-'arsyu. Surga fis sama'is sabi'ati, ada di atas langit yang ke-7, wa saqfuha al-'arsyu, dan atapnya adalah arsy. Wan naru tahta ardis sabi'ati, sedangkan neraka ada di bawah langit yang di bawah bumi yang 7. Kalau langit 7 lapis, kalau bumi juga 7 lapis. Dalilnya apa kalau bumi 7 lapis? Apa dalilnya? Ada yang hafalannya sudah sampai surat At-Talaq? Ada? Ada? Coba baca surat At-Talaq ayat yang terakhir. Sudah sampai At-Talaq? Sudah? Sudah sampai At-Talaq? Ada berapa ayat surat At-Talaq? Pendek saja kan? Ada berapa ayat surat At-Talaq? 12 ayat, ya. Ayat yang terakhirnya apa? Khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mithlahunna. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahunna, dan menciptakan bumi sama seperti itu. Tadi bumi juga 7 lapis. Masalahnya kalau langit disebutkan teksnya ya, sab'a samawat, 7 lapis langit, kalau bumi tidak. Namun Allah mengatakan ya, wa minal ardi mithlahunna. Allah juga menciptakan bumi sama seperti itu. Berarti bumi juga 7 lapis. Ya, bumi juga 7 lapis. Mana duluan diciptakan, langit apa bumi? Mana duluan diciptakan, langit apa bumi? Bumi apa langit?
Nanti kalau ditanya langit apa bumi? Bumi. Bumi apa langit? Langit. Bagaimana yang belakangnya? Mana duluan diciptakan, langit apa bumi? Bumi. Ya. Bumi kan? Di surat Al-Baqarah kan ada itu keterangannya. Ya. Di surat Al-Baqarah ada keterangannya. Nah, dan ini menjadi pelajaran ya, bagi kita, ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah bahwa kita ketika membuat sebuah bangunan, yang pertama kali kita dahulukan apanya? Pondasinya, baru yang atasnya. Ya. Nah, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasannya. Baik. Qala wan naru tahta ardis sabi'ati sufla. Sedangkan neraka ada di bawah bumi yang 7 lapis, as-sufla yang paling bawah. Ini menggambarkan bahwa surga itu berada di tempat yang atas, sedangkan neraka ada di bawah ya. Wa huma makhluqatani, keduanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad 'alima Allahu 'adada ahli al-jannati wa man yadkhuluha. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui jumlah ahli surga wa man yadkhuluha, dan siapa-siapa saja yang akan memasukinya. Wa 'adada ahli nar wa man yadkhuluha, dan jumlah penghuni neraka serta siapa-siapa saja yang akan memasukinya. La tafitnayani abadan, keduanya ai surga dan neraka tidak akan musnah selama-lamanya. Wa huma ma'a baqa'illah tabaraka wa ta'ala abadal abidin fi dahri dahirin. Huma ma'a baqa'illah, keduanya ada ya, bersamaan dengan adanya Allah tabaraka wa ta'ala abadal abidin. Ya, maksudnya tetap ada bersamaan dengan tetap adanya Allah tabaraka wa ta'ala abadal abidin, selama-lamanya. Fi dahri dahirin, sepanjang masa. Nah, keberadaan surga, keberadaan neraka sudah maklum ya, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskannya. Nah, dan surga, neraka keduanya sudah diciptakan. Keduanya sudah diciptakan. Bukti yang menunjukkan hal itu adalah dulu saat Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Adam, ya, wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, tinggallah engkau bersama dengan istrimu di surga. Nah, poin yang ke-24. Qala wa Adamu alaihi salam kana fil jannah al-baqiyah al-makhluqah fa ukhrija minha ba'da ma asa Allah azza wa jalla. Adam alaihi salam, Adam alaihi salatu wassalam kana fil jannah. Beliau berada di surga al-baqiyah al-makhluqah, yang abadi, al-makhluqah, yang diciptakan. Fa ukhrija minha ba'dama 'asallah 'azza wa jalla. Kemudian beliau dikeluarkan darinya ba'dama 'asallaha 'azza wa jalla, setelah beliau bermaksiat kepada Allah 'azza wa jalla. Nah, tidak ada yang mengingkari adanya surga, neraka, ya, keduanya diciptakan sekarang kecuali Mu'tazilah, ya, kecuali Mu'tazilah. Maksudnya yang menisbatkan kepada Islam. Kelompok Mu'tazilah, mereka meyakini bahwa surga dan neraka belumlah diciptakan. Surga dan neraka belumlah diciptakan. Nah, kemudian setelah itu mereka juga mengatakan bahwa keduanya, surga dan neraka, ini akan musnah. Ya, surga dan neraka akan musnah. Nah, Mu'tazilah, ya, salah satu kelompok yang menyimpang, punya 5 prinsip, ya, yang mereka pegangi. Tauhid, kemudian apa? Al-adl, kemudian al-wa'du, al-wa'id, kemudian manzilah bainal manzilatain. Nah, poin ke-25, qala wal imanu bil masihid dajjal. Beriman kepada Masihid Dajjal. Maksudnya apa?
Maksudnya beriman bahwa Masih Dajjal ini akan keluar nanti menjelang terjadinya hari kiamat. Jadi tidak hanya sekedar mengimani keberadaannya saja, namun mengimani bahwa Masih Dajjal nanti akan keluar menjelang terjadinya hari kiamat. Nah, dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang adanya Dajjal juga sudah cukup banyak dalam Sahih Bukhari, ya. Nah, Masih Dajjal, Dajjal dikatakan Masih, sebagian para ulama mengatakan karena matanya picak, ya, mamsuhul ain. Nah, namun Nabi Isa alaihi salatu wassalam juga dikatakan Masih, tapi berbeda, ya, berbeda. Kalau Nabi Isa alaihi salatu wassalam dikatakan Masih karena beliau bisa menyembuhkan orang yang sakit, kemudian sampai pada tingkatan menghidupkan orang yang mati atas kuasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ad-Dajjal diambil dari kata Ad-Dajlu. Ad-Dajlu artinya al-kadhib. Al-kadhib, ya, dusta. Ad-Dajjal ay al-kadzdzab. Ad-Dajjal maknanya adalah al-kadzdzab. Nah, kemudian poin yang ke-26, qala wal imanu binuzuli Isa ibni Maryam alaihi salam. Beriman kepada turunnya Isa bin Maryam alaihi salam. Beriman kepada akan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, dikatakan dalam hadis, ya, bahwa Isa alaihi salatu wassalam nanti akan turun, ya, ketika waktu subuh di Damaskus, ya, di masjid Damaskus. Nah, atau di bagian timur di masjid Damaski. Beliau turun di situ pada saat orang-orang hendak melaksanakan sholat fajar, ya, dan kaum muslimin yang ada di masjid tersebut mengharapkan agar Isa menjadi imam bagi mereka, namun Nabi Isa alaihi salatu wassalam menolaknya pada saat itu. Qala yanzilu fayaqtulud dajjal. Isa akan turun fayaqtul ad-dajjal. Lalu kemudian akan membunuh Dajjal. Wa yatazawwaju wa yusalli khalfal qa'im min ali Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yatazawwaj, akan menikah dan akan salat khalfal qa'im min ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di belakang, ya, imam dari keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yamutu, dan akan meninggal, wa yadfanuhul muslimun, dan akan dikuburkan oleh kaum muslimin, sebagaimana ini disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan juga disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Nah, soal kisah turunnya Isa, turunnya Dajjal, insyaallah sudah banyak keterangannya, ya. Nah, qala wal imanu bi anna al imana qaulun wa amalun wa qaulun wa niyatun wa isabatun. Poin yang ke-27 berikutnya adalah beriman, annal imana, bahwasannya yang dimaksud dengan iman adalah qaulun wa amalun. Qaulun wa amalun, qaulun bil lisan, ucapan lisan, wa amalun, amalun bil qalbi wa amalun bil jawari, amalan hati yang merupakan keyakinan dan amalan anggota badan. Nah, qaulun wa amalun, wa amalun wa qaulun, amal dan qaul. Bisa dikatakan qaulun wa amalun atau amalun wa qaulun. Wa niyyatun wa isabatun, kemudian ditambahkan di sini niyyatun wa isabatun, niat, keikhlasan, wa isabatun, dan sesuai dengan sunnah atau petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, qala yazidu wa yanqusu, iman akan bertambah dan akan berkurang. Yazidu masya Allah wa yanqusu hatta la yabqa minhu syai', akan bertambah sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, wa yanqusu, dan akan berkurang hatta la yabqa minhu syai', sampai ya pada tahapan tidak lagi tersisa sedikit pun dari keimanan itu.
Jadi kalau bertambah ya. Tapi kalau berkurang, bisa jadi berkurang sampai pada tingkatan hilang, tidak ada lagi yang namanya keimanan. Nah, karena itu kita wajib berhati-hati, ya, wajib berhati-hati menjaga keimanan kita agar tetap stabil atau bahkan harus terus ditingkatkan, ya, harus terus ditingkatkan. Nah, poin yang ke-27 ini disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menjelaskan tentang mu'taqad ahli sunnah wal jamaah. Keyakinan ahli sunnah wal jamaah terkait dengan apa? Masalah iman yang sudah banyak sekali simpang siur pemahaman, ya, muncul kelompok-kelompok yang menyimpang khusus menyangkut masalah iman, ya. Seperti diantaranya ada kelompok pengikut Muhammad bin Karom yang dikenal dengan sebutan Al-Karramiyah, ya, yang mereka meyakini bahwa iman adalah qaulun bil lisan. Iman adalah qaulun bil lisan, cukup diucapkan lewat lisan. Ini jelas tidak sempurna, ya. Ada juga kelompok Jahmiyah, ya, Jahm bin Safwan, pengikut Jahm bin Safwan. Mereka meyakini bahwa iman adalah ma'rifatun bil qalbi, ma'rifat dengan hati, selesai. Kalau sudah mengakui ma'rifat, sudah. Tak perlu diucapkan, tak perlu dibuktikan dalam bentuk aplikasi perbuatan sehari-hari. Cukup ma'rifat saja. Ada juga kelompok Maturidiyah. Ya. Kelompok Maturidiyah mereka meyakini bahwa iman itu cukup tasdik. Iman itu cukup apa? Tasdik, membenarkan saja. Kalau sudah membenarkan, selesai. Ya. Ada juga kelompok apa? Murji'ah berikutnya. Kelompok Murji'ah sampai terbagi menjadi 3 kelompok dalam soal iman. Ada Murji'ah Jahmiyah, ya. Murji'ah yang ke Jahmiyahan. Apa keyakinan mereka? Keyakinan mereka persis seperti Jahmiyah, bahwa iman adalah ma'rifatun bil qalbi. Konsekuensinya, kalau meyakini bahwa iman adalah ma'rifatun bil qalbi, berarti munafik itu juga sempurna keimanannya, ya. Karena orang munafik hanya cukup ma'rifat dengan hati saja. Nah, ya. Munafik atau Abu Lahab, ya, ma'rifat, tahu. Nah, atau bahkan Fir'aun termasuk mukmin konsekuensinya, ya, kalau memang iman itu cukup ma'rifat. Yang kedua ada Murji'ah Al-Karramiyah. Murji'ah Al-Karramiyah ini juga Murji'ah yang ke karromiyahan. Yang mereka mengatakan bahwa iman itu cukup qaulun bil lisan. Cukup qaulun bil lisan. Ini juga mengandung konsekuensi bahwa orang-orang munafik juga sempurna imannya. Kenapa? Karena orang-orang munafik hanya mengandalkan lisannya saja, ya, walaupun tidak ada keyakinan dalam hati, ya. Yang terakhir adalah Murji'atul Fuqaha. Kalau Murji'atul Fuqaha meyakini bahwa iman diucapkan dengan lisan, ya, diyakini dengan hati, tetapi amal tidak ikut campur di dalamnya. Ini Murji'atul Fuqaha, ya, yang terkenal di kalangan para a'immah, yang dicap dalam soal iman mengikuti faham Murji'atul Fuqaha adalah Abu Hanifah, ya, rahimahullah. Nah, bagaimana dengan kelompok Mu'tazilah? Bagaimana dengan kelompok Khawarij dalam soal iman? Mereka meyakini bahwa iman adalah diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hati, dilakukan dengan anggota badan. Hanya saja, ya, hanya saja mereka mengatakan bahwa orang yang mengatakan sudah beriman tidak boleh melakukan dosa sedikit pun. Tidak boleh melakukan dosa sedikit pun. Kalau melakukan dosa, hilang keimanan secara total. Nah, yang pertengahan, ya, yang proporsional, yang sesuai dengan nas kitab dan sunnah, keyakinannya dalam hal keimanan adalah ahlus sunnah wal jamaah. Qaulun wa amalun, ya, yazidu wa yanqusu. Bisa bertambah, bisa berkurang. Nah, poin yang ke-28.
qala wa khairu hadhihi al-ummah ba'da wafati nabiyha Abu Bakr wa Umar wa Uthman. Hakadha ruwiya lana an Ibn Umar qala kunna naqulu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina inna khairan nasi ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakr wa Umar wa Uthman wa yasma'u an-nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika fala yunkiruhu. Wa khairu hadhihi al-ummah, sebaik-baik umat ini ba'da wafati nabiyha, setelah wafatnya nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah Abu Bakrin wa Umar wa Uthman. Abu Bakar, Umar dan Uthman. Abu Bakar, Umar dan Utsman. Nah, bahkan dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Hudzaifah, ya, sebutkan dalam kitab-kitab Sunan, dikatakan dalam hadis tersebut, ya, iqtadu billadaini min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah oleh kalian, ya, dua orang ini, ya, sepeninggalku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu siapa? Abu Bakar dan Umar, ya. Abu Bakar dan Umar. Nah, Utsman masuk menjadi yang ketiga berdasarkan riwayat seperti disebutkan di sini, hakadza ruwiyalana an Ibnu Umar. Diriwayatkan kepada kami dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan kunna naqulu wa Rasulullah baina adhurina. Pada saat kami, ya, menyampaikan satu pernyataan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di sisi kami. Pernyataan yang dimaksud adalah bahwa inna khairan nas, sesungguhnya sebaik-baik manusia setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Yasma'un Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mendengar pernyataan ini. Ya, fala yungkiruhu, dan beliau tidak mengingkarinya. Atas dasar ini, maka umat yang terbaik atau manusia terbaik sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam secara urutan adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman. Ini secara urutan. Thumma afdalun nas ba'da haula Aliyun. Baru sebaik-baik manusia setelah mereka bertiga, setelah Abu Bakar, setelah Umar, setelah Utsman adalah siapa? Ali radhiyallahu taala anhum. Ya. Dan para ulama mengatakan bahwa urut-urutan khalifah, ya, urut-urutan khalifah itu menjelaskan tentang urut-urutan keutamaan mereka. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar, khalifah yang kedua Umar, ketiga Utsman, keempat siapa? Ali radhiyallahu taala anhum. Nah, dan soal siapa yang dikedepankan, ya, antara Utsman dengan Ali, apakah Utsman dulu baru kemudian Ali, atau sebaliknya Ali dulu baru kemudian Utsman, maka sudah dinukil kesepakatan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dinukil kesepakatan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Aqidah Al-Wasithiyah bahwa ittafaqat, sepakat, ya, para ulama, atau sudah tetap, ya, adanya kesepakatan bahwa Utsman itu lebih utama daripada sahabat Ali radhiyallahu taala. Nah, ya, jadi para ulama sepakat untuk mendahulukan sahabat Utsman, baru kemudian siapa? Ali, baru kemudian Ali. Nah, radhiyallahu taala anhum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semuanya. Qala wa Talhatu, selanjutnya adalah sahabat Talhah, Zubair, wa Sa'd bin Abi Waqqas, wa Sa'id bin Zaid, wa Abdurrahman bin Auf, wa Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, wa kulluhum yasluhu lil khilafati.
penyebutan Talha, Zubair, Sa'ad dan yang lainnya sampai Abu Ubaidah, Amir ibn al-Jarrah, ini disebutkan secara khusus dalam sebuah hadis bahwa mereka mubasyirina bil jannah, 10 orang yang mendapatkan kabar gembira masuk ke dalam jannah. Nah, ada juga sahabat-sahabat lain yang secara terpisah disebutkan oleh Nabi SAW sebagai penghuni surga. Adapun yang ke-10 ini, kenapa dikatakan asyaratul mubasyirina bil jannah, 10 orang yang mendapat kabar gembira berupa surga? Kata para ulama, karena penyebutan mereka disatukan dalam sebuah hadis. Jadi Nabi dalam satu waktu menyebut mereka. Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Talha fil jannah, Zubair fil jannah, dan seterusnya sampai Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sedangkan yang lainnya di tempat-tempat terpisah disebutkan. Qala thumma afdalun nas ba'da haula ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-qarnul awwal alladhi bu'itha fihim al-muhajirun al-awwaluna wal ansar. Kemudian setelah mereka semua, setelah yang 10 itu disebutkan, adalah para sahabat yang tercatat sebagai al-qarnul awwal, generasi pertama yang diutus ke tengah-tengah mereka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hal ini adalah al-muhajirun wal ansar, muhajirin dan ansar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan khusus terutama kepada orang-orang ansar, bahwa ayatul iman hubbul ansar wa ayatul nifaq bughdul ansar dalam sahihain Bukhari Muslim. Tanda keimanan adalah cinta kepada sahabat ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci sahabat ansar. Wa hum man shallal qiblatain, mereka adalah orang-orang yang pernah salat menghadap dua kiblat. Kiblat yang pertama adalah Baitul Maqdis, kemudian berganti menjadi kiblat apa? Ka'bah. Jadi sebelum Ka'bah kaum muslimin salat menghadap Baitul Maqdis, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi orang-orang Yahudi bahwa Nabi dan para sahabatnya salat menghadap ke kita, menghadap ke kita Baitul Maqdis. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiblat diganti, jangan ke Baitul Maqdis tapi ke Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkannya. Kaum muslimin salat menghadap Ka'bah pertama kalinya adalah salat asar. Adalah salat asar. Disebutkan dalam riwayatnya sebagian sahabat setelah selesai salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka pulang dan menjumpai ada para sahabat lain yang sedang salat masih menghadap Baitul Maqdis. Lalu kata para sahabat ini, arah kiblat sudah berubah. Akhirnya mereka tidak membatalkan salatnya, mereka langsung berputar ke arah kiblat. Ini menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Kalau kita masuk masjid, kita masuk masjid, kita tidak tahu arah kiblat ke mana, petunjuk juga tidak ada, masjid kotak saja segi 4 begitu, sejadah tidak ada, wala apa nggak ada, cuma ada lantai saja di situ, nggak ada arah, nggak ada orang yang bisa ditanya. Maka pada saat itu kita sholat menghadap kiblat sesuai dengan dugaan kuat kita, sesuai dengan dugaan kuat kita. Ketika kita sholat kemudian ada orang yang ngasih tahu arah kiblat bukan ke sana tapi ke sebelah kananmu misalnya, maka kita tidak perlu membatalkan sholat, cukup memutar badan kita saja, Dan soal ibadah, soal hukum-hukum fikih, hukum-hukum ibadah itu pengetahuannya tidak selalu yakini, tidak selalu ilmu yakini, tapi kadang-kadang juga menggunakan dhannu rajih, prasangka atau praduga yang kuat, praduga yang kuat. Ini dalam ilmu fikih, dalam kaitannya dengan ibadah. Beda halnya dengan akidah. Akidah mesti
Pengetahuan yang harus kita miliki adalah pengetahuan yang bersifat yakini. Yang bersifat apa? Yakin. Adapun dalam masalah fikih, ada yang bersifat yakin, tapi juga ada yang sifatnya dhonni, ya, dugaan kuat. Dan itu diamalkan dalam urusan fikih. Dalam banyak kejadian, Rasul dan para sahabatnya mengamalkan dugaan-dugaan yang kuat. Seperti ketika mereka hendak berbuka, tidak tahu apakah ini sudah terbenam matahari atau tidak. Maka mereka mengamalkan apa? Dugaan yang kuat. Karena melihat tanda-tanda sudah gelap, berarti matahari sudah tenggelam. Meskipun kemudian diketahui setelahnya ternyata belum tenggelam. Ya. Nah, begitupun kita, saya ingatkan kembali, kalau kita masuk masjid nggak ada tanda-tanda arah kiblatnya, boleh bagi kita untuk mengamalkan dugaan kuat kita. Soal apa? Soal kiblat. Nah, nggak perlu nunggu, ya, ada orang yang bisa ditanya, ya, lihat HP, ternyata HP-nya jadul, nggak ada kompas, kan usah. Akhirnya waktu sholat bisa habis itu, belum sholat juga. Jangan seperti itu. Nah. Thumma afdalun nas ba'da haula man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman aw syahran aw sanah aw aqall min dzalika aw akthar. Ya. Kemudian yang paling afdal setelah mereka adalah para sahabat yang menemani Rasul sallallahu alaihi wasallam 1 hari atau 1 bulan atau 1 tahun atau lebih kurang dari itu atau bahkan lebih banyak dari itu. Nah, tarahhamu alaihi wa tadhkuru fadlahu wa takuffa an zallatihi. Ya, hendaknya menampakkan kasih sayang, ya, pada mereka, menyebut mereka dengan keutamaan, kemudian takuffa an zallatihi, menjaga dari membicarakan kesalahan-kesalahannya. Wala nadhkur ahadan minhum illa bi khairin, dan kita tidak boleh menyebut satu pun dari kalangan mereka kecuali dengan kebaikan. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza dzukira ashabi fa amsiku, apabila disebutkan nama sahabat-sahabatku fa amsiku, maka jagalah lisan, jangan sampai membicarakannya dengan kejelekan. Nah, qala Sufyan ibn Uyainah, berkata Sufyan ibn Uyainah, man nataqa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi kalimatin fahuwa sahibu hawa. Fahuwa sahibu hawa. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, barang siapa yang berbicara tentang kejelekan menyangkut sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walau satu kata, walau satu kalimat, fahuwa sahibu hawa, maka dia pengikut hawa nafsu. Ya, jelas pengikut hawa nafsu karena menyelisihi apa yang telah dihimbaukan dan diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, apabila disebutkan nama sahabat-sahabatku, maka amsiku, jaga lisan. Ya, jaga sikap, jaga perilaku. Jangan seenaknya menyebutkan kejelekan-kejelekannya, ya. Sahabat Abu Bakar begini, sahabat Utsman begini, sahabat Ali begini. Jangan. Ya. Amsiku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ashabi kan nujum bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, disebutkan di sini, ashabi kan nujum, sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang-bintang. Bi ayyihim iqtadaitum, dengan siapapun dari kalangan mereka kalian mencontoh, kalian mengikuti, ihtadaitum, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Namun hadis ini, ya, hadis yang kebanyakan para ulama mengatakan hadis yang dhaif, ya. Nah, disebutkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah al-dhaifah. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu sampai di sini perjumpaan kita. Semoga yang telah disampaikan bermanfaat untuk kita semuanya. Kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu
wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala a'lam.